Soalnya itu perbandingan atau bandingkan prosesor Intel mulai Intel Pentium 4, Pentium 4 sampai Core i7 Gen 10 dengan vendor AMD. Kemudian bandingkan Intel versus AMD. Nah, Intel Pentium 4 prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form faktor pin 423. Setelah itu, Intel merubah form faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz. Sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Kemudian Pentium 4 dengan nama sandi Willamette. Willamette merupakan versi prosesor Pentium 4 yang paling awal, dirilis pertama kali pada tanggal 20 November tahun 2000. Prosesor ini dibangun dengan teknologi proses 180 nm, jumlah transistor yang tertanam pada prosesor sebanyak 42 juta. Sebagian model menggunakan soket 423 dengan PGA 423 atau PGA-nya 423. Sebagian yang lain menggunakan soket 478 atau PGA 478. Dikatakan soket 423 karena prosesornya memiliki jumlah kaki atau pin-pin sebanyak 423, sedangkan yang bersoket 478 memiliki 478 kaki atau pin. PGA kependekan dari Pin Grid Array. Seluruh model memiliki L2 cache dengan 256 kilobyte. Besar frontside busnya sampai 400 MHz. Clock speednya berkisar antara 1300 MHz hingga 2000 MHz. Kemudian Pentium 4 dengan sandi Northwood. Dibandingkan dengan prosesor Willamette, prosesor Northwood selangkah lebih maju. Prosesor ini dibangun dengan teknologi proses 130 nm. Seluruhnya bersoket 478 PGA, memiliki L2 cache 2 kali lebih besar dari Willamette, yaitu 512 kilobyte. Sebagian model masih ber-FSB 400 MHz, namun sebagian yang lain dibangun dengan FSB 533 MHz. Clock speednya frekuensinya itu berkisar 1600 MHz hingga 3066 MHz. Khusus yang clock speednya 3066 MHz dilengkapi dukungan teknologi hyperthreading. Hal ini membuat prosesor dapat bekerja jauh lebih cepat daripada kondisi standarnya atau tanpa dukungan hyperthreading. Prosesor Northwood dirilis pertama kali pada bulan Januari tahun 2002, yaitu kurang lebih setahun setelah rilis pertama Willamette. Jadi jangka waktunya itu setahun setelah Willamette dirilis, kemudian setahun kemudian, nah baru Northwood itu dirilis. Pentium 4 dengan nama sandi Prescott. Prosesor Prescott menggunakan teknologi proses 90 nm. Selain memiliki dukungan teknologi MMX, SSE, dan SSE 2, juga dilengkapi dukungan terhadap teknologi SSE 3 yang belum terdapat pada prosesor Willamette maupun Northwood. Nah, jadi di sini ada SSE 3-nya yang tidak ada di Willamette maupun Northwood. Bahkan pada beberapa seri prosesornya ditambahkan dukungan teknologi Intel 64 dan XD-bit. Seluruh seri prosesor ini menggunakan FSB 533 MHz dan L2 cache 2 kali lebih besar daripada Northwood, yaitu 1024 kilobyte. Sebagian seri prosesornya masih menggunakan soket 478. Sebagian yang lain menggunakan soket yang lebih baru, yaitu soket LGA atau Line Grid Array. Clock speednya berkisar 2266 MHz hingga 3066 MHz. Kemudian Intel Core i7 prosesor.
Intel Core i7 adalah nama salah satu keluarga mikroprosesor desktop golongan x86 sampai 64 produksi Intel Corporation. Nah, ini berarti golongan 8 karena dia dimulai dari angka 8. Mikroprosesor ini berbasis mikroarsitektur Intel Nehalem memang merupakan bagian dari platform Nehalem. Mikroprosesor keluarga Intel Core i7 pertama kali diproduksi diberi nama sandi Core Named Bluefield, dibuat di Costa Rica dan dirilis pertama kali pada tanggal 17 November tahun 2008. Fabrikasi prosesor ini juga dilakukan di Arizona, New Mexico, dan Oregon. Kemudian ada fitur-fitur mikroprosesor Intel Core i7. Prosesor baru ini menawarkan beberapa fitur baru, antara lain kendala memori yang terintegrasi dan moda turbo terbaru. Hyper-threading juga muncul kembali, menambahkan 4 inti virtual ke 4 inti fisik yang ada di CPU Core i7. Moda turbo yang disebut Dynamic Speed Technology memungkinkan CPU untuk mematikan inti dan meningkatkan clock speed yang bisa bermanfaat pada aplikasi-aplikasi lama yang membutuhkan megahertz lebih, bukan inti yang lebih banyak. Pada aplikasi multithread, CPU akan menyeimbangkan beban di semua inti. CPU memiliki 731 juta transistor dalam satu die berukuran 263 mm persegi. Semua prosesor Core i7 dirancang pada daya desain thermal 130 Watt. Antarmuka QuickFET Interconnect menyediakan bandwidth yaitu 19,2 GB transfer per detik pada model 920 dan 940. Kemudian 25,6 yaitu GB transfer pada model Extreme Edition. Nah, kemudian kita simpulkan dari fitur-fitur tadi ya. Kesimpulan fitur prosesor Core i7 sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 core. Yang kedua, teknologi hyper-threading. Nah, core di sini sama dengan otaknya, sedangkan thread yaitu tangannya. Jadi jika core-nya banyak, thread-nya banyak, maka kecepatannya juga pasti bakal cepat. Kemudian apa sih prosesor itu? Prosesor itu sama sih kayak otaknya dari seluruh aspek teknologi, yaitu baik itu komputer, laptop maupun smartphone, karena prosesor ini sangat penting dalam aspek teknologi. Jika tidak ada prosesor, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu mempunyai 8 MB dengan L3 cache memory. Yang keempat, teknologi manufaktur 45 nm. Yang kelima, FSB 1066 MHz, dan yang keenam soket LGA 1366. Nah, kemudian Intel versus AMD. Apa sih AMD? AMD itu Advanced Micro Device adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika yang berbasis di Santa Clara, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi terkait untuk bisnis dan pasar konsumen. Lebih bagus Intel atau AMD? Intel diklaim jauh lebih unggul dari AMD. Hal ini mengingat bahwa gambar yang ditampilkan oleh prosesor Intel jauh lebih tajam dan jelas. AMD sedikit lebih tertinggal dibandingkan dengan Intel dari sisi multimedia. Nah, jadi Intel itu unggulnya dari sisi multimedia, sedangkan AMD itu unggulnya itu dari segi grafik atau grafisnya. Nah, bahkan hal ini juga sudah terbukti dalam dunia game di seluruh dunia. Nah, apa sih perbedaan AMD dan Intel Core? Intel menang di brand image dan marketnya, sedangkan AMD harganya yang lebih murah. Pada prosesor Intel Pentium 4 harga standar, kinerjanya lumayan cepat. Pada prosesor AMD Athlon harga agak murah dibanding Intel. Grafisnya juga bagus banget, kecepatannya lumayan, tapi cepat banget panas dibandingkan Intel. Nah, jadi sini tuh pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari Intel. Intel tidak mudah panas. Yang kedua, Intel tidak mengeluarkan suara yang berlebihan saat bekerja.
Yang ketiga, produk Intel lebih bagus dalam segi multimedia dibanding grafik atau grafis. Yang keempat, lebih menang merek atau brand di pasaran. Jadi Intel itu unggul dari segi multimedia, tapi tidak unggul dari segi grafis atau grafik, dan dia juga lebih menang dari brand di pasaran dibandingkan AMD. Nah, kekurangan Intel yaitu biayanya yang mahal. 2, jika rusak, biaya lebih mahal. 3, kurang unggul dalam segi grafis. Yang keempat, jika ingin speknya tinggi, biayanya juga mahal. Nah, pasti dong, jika speknya tinggi, biayanya juga pasti sesuai dengan speknya. Kemudian jika harganya rendah, berarti speknya juga rendah. Jadi sesuai dengan budget kita sendiri. Nah, kemudian ada kelebihan AMD. Yang pertama, AMD lebih murah dari Intel. Yang kedua, lebih unggul daripada Intel dalam segi grafis. Nah, 3, prosesor AMD bisa mendeteksi malware. Yang keempat, lebih baik jika menangani aplikasi berbasis 64 bit. Kemudian kekurangan AMD. Yang pertama, prosesor yang kalah nama dari Intel. Yang kedua, lebih cepat panas dalam bekerja. Yang ketiga, kalah untuk segi multimedia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari mulai penjelasan materi ini, karena di sini saya juga masih dalam belajar. Jika ada kesalahan atau kekurangan, insya Allah saya usahakan untuk diperbaiki kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.